Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang mempertemukan kita pagi ini di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu bagi kami. Pada saat ini, kami telah menerima hari yang baru, dan kami yakin, percaya bahwa berkat Tuhan melimpah bagi kami, anak-anak-Mu. Kami mau melakukan aktivitas kami hari ini ya Bapa. Kami mau memulainya dengan berlandaskan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita membuka bahagian Alkitab yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini adalah bahagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa saat ini kita sedang berada di masa-masa akhir, yaitu di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menjadi hakim, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan kita yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu nanti akan menggenapkan janji Tuhan, yaitu memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang percaya dan memberikan hukuman yang kekal kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, harus benar-benar menyadari bahwa kita ini telah ditebus oleh Kristus dari kegelapan dan berada di dalam terang Kristus itu sendiri. Kita ini adalah ciptaan baru yang telah ditebus dari kuasa dosa kepada kuasa keselamatan Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diberikan anugerah keselamatan. Itulah yang disebut sebagai anak-anak terang. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai anak-anak terang, tentu saja kita harus menyadari bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Jadi kita tidak boleh menghindari dunia, tetapi kita harus berada di dunia. Kita tidak boleh mengasingkan diri kita, menghindari kehidupan-kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita harus berada di tengah-tengah dunia dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah-tengah dunia? Tentu saja kita harus menunjukkan teladan yang benar, teladan yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan kejahatan, tentu kita harus menunjukkan apa itu perbuatan yang benar. Ketika di sekitar kita banyak orang yang melakukan ketidakadilan, kita harus menjadi orang-orang yang melakukan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang-orang di sekitar kita sedang berada di tengah-tengah ketakutan, tentu saja kita sebagai orang-orang yang percaya harus bisa memberikan kekuatan
bisa memberikan dorongan bagi mereka untuk tidak takut lagi, tidak khawatir lagi di tengah-tengah kehidupan. Artinya, kehidupan orang Kristen itu bisa menjadi role model, bisa menjadi teladan yang berguna, yang bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Kehidupan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu saja di dalam melakukan perbuatan-perbuatan terang, perbuatan-perbuatan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus yang tetap menguatkan kita, menetapkan hati kita untuk tetap setia berjalan di jalan yang benar yang dikehendaki oleh Tuhan. Hati-hati di dalam situasi kehidupan kita hari ini. Banyak sekali godaan-godaan yang mencoba membawa kita untuk berjalan di jalan kegelapan. Tetapi anak-anak Tuhan harus benar-benar menyadari siapakah dirinya, siapakah kita. Kita tidak boleh mengikuti keinginan daging, keinginan dunia, godaan-godaan dunia ini. Kita harus tetap berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, yang menolong kita di dalam menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas sapaan firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami benar-benar menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak terang yang sudah ditebus melalui darah Yesus Kristus dari kuasa maut, kuasa kegelapan. Dan kami harus menjadi penerang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini juga kami mau bersatu hati, berdoa atas situasi dan kondisi yang kami alami hingga pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa pada waktu Tuhan, COVID-19 ini akan berakhir melalui kuasa yang datangnya dari surga. Bapa kami yang di surga, tentu saja pandemi COVID ini mempengaruhi segala aspek kehidupan kami. Di dalam kegiatan kami, aktivitas kami sehari-hari, dan di dalam kegiatan pelayanan gereja. Kami mohon agar Tuhan memberikan hikmat bagi kami, agar kami menetapkan dan meneguhkan hati kami, dan tetap hidup dalam pimpinan Tuhan, agar kami tetap dapat melakukan aktivitas kami dan tetap mematuhi segala protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh bangsa dan negara kami. Dan Tuhan juga memberkati gereja kami agar tetap dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Masa-masa pandemi ini tidak bisa menghalangi kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami, untuk bersaksi, untuk bersekutu, dan untuk melayani di tengah-tengah dunia. Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, agar kami tetap bersatu hati untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi sesuai dengan arahan pemerintah kami. Kami juga mau berdoa buat semua anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang terpapar COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami satu hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberkati. Semua aktivitas kami dapat kami lakukan dengan baik dan tidak kurang satu apapun, dan berkat-berkat Tuhan pasti akan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa, inilah permohonan kami. Kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian, mencuah-cuah